Gunung Kelut itu meletus di 14 Februari 2014. Ya, jadi aku nyuci di kos tuh dari 2011. Ya udah penghasilan biasa 2 kali UMR lah, 2 kali UMR Jogja saat itu berarti 3 ribuan. Cukup lah buat nambah-nambah. Gunung Kelut meletus, abunya tuh ke Jogja. Aku tuh post foto before after di Instagram sama Twitter. Oh, Viral. viral. Fotonya viral, ya udah the rest history. Habis itu aku September buat toko pertama, buat toko kedua, toko ketiga, dan aku setuju sama statementmu yang bilang kalau bisnis belum menjamin teteh bengek, jangan ngajuin debt. Ya, sampai sekarang aku belum punya debt. Oke. Itu setuju dulu. Menarik. Itu setuju. Aku suka statementmu itu. Iya. Itu aku nggak punya debt dan aku hanya muterin equity laba dari equity, ku puterin yang karena bapakku dosen ya aku low risk ya. Jadi equity dari toko 1 jadi toko 2, toko 1-2 jadi toko 3 gitu terus sampai sekarang. Oke, itu berarti yang cuci sepatu. Berarti Iya. lu pernah juga punya, kalau gak salah, titip sneakers. Nah, gue pengen nanya, kenapa bikin bisnis yang titip sepatu? Oh, Titip jual sepatu. Karena gini, ini pengalaman gue ya, dan gue lumayan kenal banyak orang yang di industri ini juga, yang besar-besar, dan itu sebenarnya kan banyak yang nggak tahu itu sebenarnya bisnis yang tidak terlalu menguntungkan kan sebenarnya. Karena satu, lu nggak bisa kontrol stoknya, lu nggak bisa kontrol pricingan itu sepatunya orang, lu mesti ada beban autentikasi, lu mesti ada shipping dan segala macem, logistiknya berat. Betul. Dengan margin cuma 10-30%. Ya betul, tepat sekali, gak ada beda ya. Tapi salah satunya jadi gede di Cake Avenue. Iya. Ini menarik nih, tadi riset karena data. Oke. Jadi di Instagram itu aku titip jual itu lewat Instagram. Namanya dulu Cipeng Store. Itu julukan awalku terus jadi Cipeng Store itu yang membuat awal mula Instagramnya Tirta dari 10.000 menjadi 150.000 tuh Iya. Cipeng Store. Alasannya simple karena aku punya industri cuci sepatu. Aku tuh saat itu kan belum ada AI semasif ini, belum ada sumber data. Aku juga belum tahu cara analis data, belum bisa connect engineer. Aku hanya pakai cara bodon kalau sepatu yang paling sering dititip jual itu adalah sepatu yang paling sering demand-nya paling tinggi. Oke. Relate ya. Jadi aku gak peduli tuh karena costnya kan cuma markup 100.000, Yes. sehari paling laku 10 itu cukup bisa buat bayar pulsa atau gaji admin. Tapi kita tahu misalkan di bulan Oktober yang titip jual tertinggi Fans Authentic saat itu. Berarti aku akan buat konten YouTube Fans Authentic dan aku Oke. akan ngebuat promo cuci sepatu khusus fans. Oke. Jadi aku mempelajari bahwa titip jual itu kita akan bisa mempredik tren sepatu apa yang lagi dicari sama market saat itu. Oke. Tapi memang gak ada labanya, itu betul. Labanya tuh sangat boncos. Dan aku termasuk angkatan pertama sebelum Lucky Cat, Unbranded dan kawan-kawan. Oke. Dan gara-gara itu bisa nebak. Yang paling sering dititip jual di 2018-17 tuh Vans. Oke. Terus 2019 tuh peralihan ke Jordan, Chicago, Off-White semua. Ya. Sampai akhirnya aku udah tutup karena sudah gak ada waktu. Sekarang datanya kan aku sudah punya CTO kan yang bisa mengolah. Ya dari situ kita bisa mempredik, oh ternyata hari ini yang demand tertinggi sepatu lari, maka kita akan membuat movement lari, that's it. Oke, menarik. Jadi itu memang awalnya sepatu berarti karena kecintaan kan. Ya, Tapi kalau sekarang gua tanya, bisnis Dokter Tirta ini ada apa aja, Dok? sekarang? Oke, ya Yang sekarang digeluti itu apa aja, dan apakah personal brandnya ini termasuk dalam bisnisnya. bisnis juga? Ini pertanyaan menarik nih. SPT ku tuh tinggi tuh, sempel. Aduh, ya ampun, nyetor pajak. Bukannya bagus SPT tinggi? Betul, penyetor tertinggi ya kan, penyetor termasuk tinggi, jadi seneng lah. Bisnis utamaku yang gak semua orang tahu aku adalah, aku tuh konsultan beberapa perusahaan. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi aku menjual intelektual yang aku punya itu untuk konsultan beberapa perusahaan di bidang fashion dan FMCGs. Oke, jadi kayak Strategis. manajemen consulting lah. Iya, strategis lah. Itu yang pertama dan itu memang ya karena bayarannya hour ya dan itu karena ya itu alasan kenapa pajaknya jadi progresif gede banget. Jadi yang pertama adalah aku konsultan strategis manajemen di beberapa perusahaan dan itu real. Ada berjalan udah 4 tahun. Oke. Yang kedua itu adalah justru Susan Care-nya. Itu bisnis yang harus tetap akan ada karena itu bisnis yang settle lebih dari 12 tahun di aku. Iya. Oh, Itu udah 12 tahun 12 berarti ya? tahun. Tahun ini tahun 13 dan itu nggak bisa ku apa-apain gitu. Nggak bisa koeskalasi itu yang mentoknya segitu, ku turunin nggak bisa. Jadi dia growth-nya paling 2%, 5%. Tapi harus tetap ada karena itu sejarah Oke. historical. Bayi lah itu. Bayi itu nggak bisa. Itu ibarat Oke. kau punya anak pertama kau jual nggak mungkin. Oke. Itu harus ada. Terus yang ketiga itu aku ada yang namanya 4Wave. Dia itu marketing consultant. Jadi beda Oke. sama yang pertama ya. Kalau aku yang personal ini marketing consultant. Dia khusus ngurusi Itu bisnis. personal atau ada banyak konsultan lain? Kalau ini banyak konsultan lain. Itu khusus untuk skala bisnis yang di bawah 15M per tahun. Oke. Karena kan banyak UMKM yang small medium enterprise. Kalau bayar aku langsung nggak kuat, dia bayar perusahaan-perusahaan. Ya itu si 4Wave. Terus yang keempat itu adalah aku jual beli aparel.
Jadi Oke. apparel brand lokal itu idealis, itu bisnis rugi. Oke. Semua orang pengusaha pasti punya satu bisnis idealis yang rugi. Oke. Nah itu aku punya nih, ini aku suka karena aku masih suka sepatu, aku masih suka koleksi outfit. Itu Ya. tokonya di Post Blok, itu boncos tapi aku akan hidupkan terus karena aku bisa senang aja ketemu customer memilih sepatu. Yang Oke. terakhir itu bisnis terkait profesi utama, tidak aku suka tapi harus aku lakukan. Oke. Itu klinik wellness dan dermatologis. Oke. Karena aku suka sport, partnerku banyak dermatologis, kita membuat barang itu di Yogyakarta. Oke. Itu 5. Kalau personal brand apakah masuk ke situ? Apakah lo take endorsement dari luar untuk semacam media placement-nya atau gimana? Jujur boncos. Semua konten yang aku buat itu rata-rata kayak contoh di Instagram dan YouTube itu adalah personally dari OPEX-ku sendiri. Cost pribadi berarti Cost pribadi. Dan itu memang dibuat untuk mendekatkan aku pada si customer. Oke. Nah itu jadi ibaratnya aku hanya saat itu aku menirunya gini. Aku melihat bahwa Mark sama Jeff Bezos itu kenapa ngonten saat itu. Aku melihatnya. Terus kenapa mereka atletis. Jeff Bezos itu bahkan latihan MMA. Terus Mark itu kemarin 5K-nya aja di bawah 20 kilo. Jadi aku melihat kenapa orang ini konten gitu. Terus akhirnya aku lihat, oh berarti mereka menjadi BA perusahaannya sendiri. Nah itu yang aku lakuin. Oke. Jadi Jadi nanti ada pertanyaan tentang Jeff Bezos di belakang. Iya kan? Ini menarik. Jadi aku tuh menganggap orang-orang ini aneh ya. Kenapa Elon Musk tuh sampai membeli medsos. Jadi aku melihat, oke berarti CEO yang jadi personal brandnya di maintain itu dia akan menjadi BA perusahaannya. Cuman ada plus minusnya. Ya. Kalau kita menjadi BA perusahaan sendiri, kita salah statement, habis itu perusahaannya. Ya, kepleset habis. Kepleset habis. Dan aku pernah kejadian gitu berkali-kali. Oke. Pas COVID. Oke. Rontok tuh. Rontok tuh aku pas COVID tuh rontok. Aku dari situ aku belajar berharga banget. Jadi aku melakukan personal brand itu untuk pure mendekatkan diri pada customer. Ya. Nah kedua, nah ini yang lucu. Apakah dapat duit dari endorse? Rata-rata brand yang masuk ke aku itu justru akhirnya menawarkan kolaborasi dan bulking konsultan. Jadi kalau endorse itu kan kayak gini, kamu buatin konten ya, terus nanti bla 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 bla. Mereka tuh enggak, mereka ngelempar. Aku punya isu ini, menurutmu apa yang bisa aku lakuin biar ininya selesai. Jadi akhirnya aku menjual solusi. Nah itu ternyata dari beberapa hal yang aku lakuin di medsos. Oke. Ya kayak contoh aku memperlihatkan kemarin di YouTube aku edukasi mengenai mitos fakta kesehatan. Endingnya tuh ada brand yang datang, menurutmu gimana nih deliver message-nya ke masyarakat biar campaign ini berhasil. Ya. Nah itu yang kulakuin. Oke. Jadi kalau dibilang endorse, endingnya adalah dia meningkatkan portofolio untuk konsultan fee-nya. Ya. Ya udah berarti ada duitnya. Menarik. Nah, lo kan sekarang seorang bapak ya. Iya. Nah, apa perspektif yang berubah? Kan tadi Dokter Tita sempat bilang Dokter Tita yang dulu ketika masih kuliah itu egonya tinggi sekali, pride-nya tinggi sekali. Nah, perspektif apa nih yang berubah ketika lo jadi seorang bapak? Sangat beda jauh sekali sih. Oh kamu belum punya anak ya? Belum. Oh ya 24. Ya benar. Aku melihat diriku yang dulu tuh kayak kamu. Persis. Jadi mirip-mirip anak muda. Tapi uangnya nggak sebanyak kau ya. Itu disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Nolnya itu beda 2 ya. Jadi sangat ruwet itu. Jadi bayangkan anak muda saat itu yang saldonya nggak sebanyak kamu. Dan aku belum pernah failure. Aku selalu meneruskan prestasi. Jadi aku tuh tidak bisa dengerin opini orang. Sangat fatal dulu. Aku sangat fatal dulu nggak bisa dengerin opini orang. Dan aku merasa sampai sekarang pun masih sulit. Tapi sudah bisa terkontrol. Kalau dulu tuh uncontrol. Karena aku anak tunggal. Aku nggak biasa terima salah. Ini bener bedanya. Aku gak bisa terima salah di akademik selalu nomor 1. Jadi aku merasa diriku harus nomor 1 terus. Oke. Itu yang dulu. Dan benar, itu benar kejadian. Oke. Tapi yang berubah adalah ketika anakku membesar, itu goalnya berubah semua. Oke. Goalnya berubah. Dan yang paling kelihatan itu adalah jika di dulu aku mengejar uang, itu beneran aku ngejar uang, karir pet, uang, saldo dan kawan-kawan. Yang ku kejar sekarang adalah legacy. Itu agak berbeda ya. Nah, legacy di sini maksudku adalah aku merasa kalau aku mati, kayak sometimes atau suatu saat nanti aku akan mati, terus uang itu akan ya udah that's it. Anakku akan dapat warisan, anakku akan selesai, kelar. Dia nggak akan mengenal aku sebagai yang menelurkan apalah, ya udah. Yeah. Jadi aku merasa harus ada legacy biar dia itu ketika dia nanti gede dia tahu aku siapa. Nah itu yang ku lakuin sekarang. Oh bapaknya itu ternyata membuat usaha. Oh bapaknya itu tetap kuliah lagi. Bapaknya akhirnya membuat health. Jadi dia tuh nanti akan struggle. Yang ku takutin kalau dia itu hanya dapat uang besar banyak banget.
dia akan menjadi sosok yang sangat tidak mau untuk berusaha keras karena dia udah tahu dapat warisan gede kan. Iya. Nah itu akhirnya aku fokus untuk membangun legacy biar anakku itu tidak menjadi seperti aku yang zaman muda. Itu yang kutakutin banget. Oke, tapi apa value utama yang lu pengen tanamin justru di anak lu ini?